Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara talk show kali ini dengan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu dengan tema peran Dinas PUPR dalam percepatan penurunan stunting. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Amrudin Andi Syaifuddin ST. Beliau adalah Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini Bapak kita akan berdiskusi terkait dengan peran Dinas PUPR dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, stunting ini kan menjadi isu strategis yang melibatkan semua kelembagaan, semua stakeholder. Nah, menurut Bapak ini apa sih tujuan pemerintah untuk mengentaskan stunting khususnya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Adin. Karena saya backgroundnya ini teknis ya, jadi saya memandang apa yang disampaikan Mbak Alin tadi itu terkait dengan stunting itu bahwa pemerintah ini akan berupaya untuk meningkatkan kualitas generasi ke depan, sehingga diperoleh isu stunting itu tadi. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas generasi kita ke depan itu? Jadi salah satu indikator yang harus ditangani itu adalah stunting, sehingga semua stakeholder itu mengangkat isu bagaimana caranya supaya stunting itu bisa ditangani. Jadi kalau pemerintah itu sudah segala macam upaya sudah dilakukan dalam rangka itu tadi, dalam rangka penurunan angka stunting, mulai dari tahap melakukan pendataan, nah kemudian ya tentunya yang kita harapkan itu adalah data yang valid ya, yang saat ini by name by address ya, supaya kita bisa lebih terfokus dalam hal melakukan intervensi. Nah, jadi mungkin seperti itu. Baik, jadi perlunya data yang valid untuk ketepatan sasaran dalam pemberian intervensi ya Pak? Iya. Nah, apa sih yang sudah dilakukan khususnya Dinas PUPR sendiri sejauh ini Pak untuk mendukung dalam upaya percepatan penurunan stunting ini? Iya, jadi PUPR ini itu kan lebih kepada peningkatan infrastrukturnya, bagaimana caranya supaya masyarakat yang terdampak, masyarakat stunting ini itu lebih mudah diakses supaya bisa dengan cepat tertangani. Ya tentunya kalau di PUPR itu kan ya salah satunya itu membangun infrastruktur. Ya, infrastrukturnya itu aksesibilitasnya, keterjangkauan ke yang stunting tadi itu, yang diindikasikan stunting itu. Nah, itu supaya mereka bisa lebih mudah untuk akses ke pasar, akses ke puskesmas, ya kan, akses ke posyandu misalkan. Nah, dan tentunya sebaliknya juga seperti itu. Tim yang sudah ditugaskan untuk melakukan
penanganan terkait dengan stunting itu juga lebih mudah mengakses kepada si yang diindikasikan menderita stunting itu tadi. Nah itu, atau ya lakukan pencegahan kan lebih mudah mengaksesnya seperti itu. Itu infrastruktur terkait dengan aksesibilitasnya. Yang berikutnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tanah Bumbu itu adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungannya. Ya, yang tentunya kualitas lingkungan ini terkait dengan ketersediaan layanan air bersih ya, dengan akses sanitasinya. Nah, jadi akses sanitasinya, bagaimana dia bisa mendapatkan air bersih ketika dia memasak, ya kan, memasak, mencuci sayur, ya kan, misalkan sebelum dia konsumsi itu, supaya apa yang dia konsumsi itu memang betul-betul dijamin higienisnya. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan perbaikan lingkungan tadi itu terkait dengan sanitasinya. Bagaimana supaya masyarakat itu terbiasa dengan tidak membuang air besar sembarangan, ya kan? Jadi kita sediakan tangki septik standar beserta bilik supaya mereka ketika membuang air besar itu ke bilik yang sudah kita sediakan dengan kloset standar dan tangki septik yang kedap, sehingga itu tidak mencemari lingkungan ketika dia misalkan pada saat itu belum terakses oleh jaringan perpipaan air bersih atau air minum, dia masih menggunakan menggunakan air tanah untuk konsumsinya, atau untuk masak atau untuk tapi air tanahnya itu menjadi air yang terlindungi, tidak tercemar oleh limbah domestiknya itu tadi. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Jadi untuk yang sudah dilaksanakan itu tadi selain antara mempermudah akses ke pelayanan kesehatan dasar ya Pak, seperti puskesmas tadi, kemudian juga pemberian ini bantuan ya Pak ya untuk tangki septik dan bilik tadi. Iya, jadi untuk infrastruktur tadi itu sumber pendanaannya itu dari berbagai macam sumber pendanaan. Di situ dari APBD ada, APBD kabupaten, kemudian dari APBD provinsi ada, dari dana alokasi khusus juga ada, dari pemerintah pusat, dan APBN juga ada di situ. Nah, karena trennya kita pemerintah ini adalah bagaimana kita supaya mempercepat penurunan stunting ini, supaya itu tadi generasi kita ke depan makin membaik. Nah, jadi itu. Baik, berapa persen sih Pak yang sudah terpenuhi di Kabupaten Tanah Bumbu ini khususnya untuk penyediaan air bersih, kemudian seperti yang Bapak sebutkan tadi fasilitas jamban atau bilik tadi? Ya. Kalau di Tanah Bumbu berdasarkan capaian kita di tahun 2022 itu kalau terkait dengan air bersihnya itu kurang lebih keterjangkauan terhadap air minum ya, akses air minum di Kabupaten Tanah Bumbu, masyarakat yang terakses dengan air minum itu di tahun 2022 itu sudah mencapai kurang lebih 80%. Kurang lebih 80%, dan target 2024 itu kita upayakan semaksimal mungkin di akhir 2024 itu 100%. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak terakses air minum, baik itu perpipaan ataupun yang bukan perpipaan. Nah, kemudian yang terkait dengan sektor sanitasinya itu, sektor sanitasi termasuk penanganan limbah domestik masyarakat itu. Di tahun 2022 itu sudah mencapai angka 92% masyarakat kita. Jadi masih kurang lebih 8% aja lagi masyarakat kita yang masih tergolong buang air besar sembarangan.
saat ini 23 dan di 24 nanti kita sudah mengupayakan melalui baik itu melalui APBD, kemudian peran CSR, ya kan, peran perusahaan-perusahaan lain, ya kan, untuk membantu melalui dana CSR-nya. Dan kemudian kita sudah mengusulkan melalui dana alokasi khusus. Jadi 2023, 2024 itu dana alokasi khusus. Kebetulan yang trennya dana alokasi khusus itu adalah bagaimana kita lakukan percepatan penurunan stunting. Nah, jadi trennya di situ. Sehingga kita mengusulkan pembangunan tangki septik individual. Nah, kalau yang di 2024 kemarin dana alokasi khusus itu kita mintakan kurang lebih sekitar 15 miliar ya, untuk membangun ya sekitar ya 1.000 lah tangki septik. Nah, kalau misalkan itu terrealisasi, maka insya Allah 2024 akhir itu Tanah Bumbu, masyarakat Tanah Bumbu itu sudah mempunyai tangki septik standar semuanya 100%. Gitu. Nah, saya tertarik nih Pak dengan jawaban Bapak tadi bahwa ada CSR yang terlibat nih Pak. Nah, ini bantuannya dalam bentuk seperti apa Pak? Ya, jadi CSR kita yang sudah ini mereka itu membantu membangunkan sarananya juga. Jadi membangunkan sarananya. Nah, kemudian ini yang terkait dengan air bersih, Nah, dia membangunkan mulai dari pemanfaatan void X tambang itu biasanya. Nah, itu yang sudah bertahun-tahun void itu. Nah, kemudian setelah diuji kualitas air bakunya itu memenuhi persyaratan, itu langsung bisa disalurkan. Artinya satu kali proses itu sudah bisa diminum, memenuhi standar kelayakan air baku untuk bisa satu kali proses kemudian diminum. Memanfaatkan void, kemudian dia bangun jaringannya, ya kan, sampai ke masyarakat. Nah, itu yang sudah dilakukan melalui CSR. CSR itu sudah berlangsung sekitar tahun 2021 kemarin, itu sudah sampai dengan sekarang itu berlanjut terus. Ya, alhamdulillah beberapa perusahaan itu sudah memberikan kontribusinya dan peduli atas ya tentunya terkait dengan pelayanan dasar. Nah, kemudian yang terkait dengan sanitasi juga seperti itu. Jadi ada beberapa perusahaan itu sudah mengadakan pembelian tangki septik standar. Jadi yang dia beli itu supaya bisa efektif, langsung tersalur bantuannya itu, mereka membeli ya semacam tangki septik biofilter ya, yang sudah ada pengolahannya di dalam. Jadi tinggal tanam, nah kemudian bangun bilik, klosetnya sesuai dengan standar kelayakan. Nah, itu. Nah, jadi ketika outlet daripada tangki septik biofilter itu sudah memenuhi baku mutu, jadi sudah bisa dilepas ke tanah. Itu yang sudah dilakukan oleh program-program melalui perusahaan-perusahaan menyalurkan dana bantuan oleh CSR-nya. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak ya upaya-upaya yang sudah dilakukan sejauh ini sejak tahun 2021 ya Pak ya. Berarti sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana sih dalam rangka kita menuju wilayah ODF Pak yang kita lakukan untuk mempercepat Pak? Ya, ya itu tadi, akses sanitasi kita khususnya limbah domestik itu kita sudah menangani, sudah 92% masyarakat Tanah Bumbu itu sudah punya tangki septik standar. Nah, tinggal 8% yang belum memiliki tangki septik standar. Nah, ya kan, ya tentunya masyarakat yang mungkin ya masih tinggal di bantaran-bantaran sungai, yang mungkin dari segi karakteristiknya mereka itu ketika nanti misalkan walaupun kita bangunkan bilik kemudian kita berikan tangki septik yang standar, tapi karena terbiasa dengan buang air besarnya di sungai kan gitu. Nah, itu
Cuman itu tidak banyak, 8% itu seluruh Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi di dalam satu wilayah desa mungkin ada 1 atau 2 saja yang masih seperti itu. Yang masih budaya lokal ya, kearifannya ya masih mempertahankan itu karena mungkin faktor ketidaknyamanan ya. Nah, dan kita paham juga dan itu merubah itu mungkin perlu waktu. Nah, garda terdepannya itu adalah Dinas Kesehatan melalui bidan-bidan desa, melalui kader-kader kesehatannya yang ada di desa untuk lakukan advokasi, sosialisasi terkait dengan. Nah, itu. Jadi mungkin tidak banyak, 8% itu mungkin tidak banyak ya, karena 8% tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Bumbu. Insya Allah 2024 itu tuntas. Ya. Baik Pak, jadi PR kita untuk menyelesaikan masalah sanitasi khususnya ini tinggal sedikit ya Pak ya. Insya Allah 2024 terkejar ya Pak. Ya. Nah, ini juga yang menjadi PR kita semua untuk menurunkan stunting 14%. Apa sih program-program unggulan khususnya dari Dinas PUPR Pak? Ya seperti kita sampaikan tadi, ya kita tetap meningkatkan infrastruktur. Kan intervensi kita kan ke itu aja, ke intervensi yang sensitif itu tadi ya. Jadi kita perbaiki lingkungannya, ya kan, kita perbaiki sanitasinya, kita tingkatkan layanan air minumnya, nah kemudian aksesibilitasnya. Nah, itu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh PUPR ya dalam rangka intervensi penurunan atau pencegahan stunting ini ya lebih kepada peningkatan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan. Nah, kemudian Pak, apakah ada kerjasama selain dengan CSR tadi ya Pak, dengan dinas-dinas terkait, kemudian dengan sektor swasta lain atau perbankan misalnya Pak? Iya, selama ini kita kerjasama dengan beberapa perusahaan ya beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini. Itu ya, di samping itu kan itu terkait dengan terkait dengan pembiayaan atau pembangunan infrastruktur ya kan gitu. Tapi kalau yang terkait dengan sosialisasi kemudian untuk mendapatkan data valid itu pasti lintas sektor, lintas SKPD juga kita lakukan komunikasi kan. Nah, kita selalu ketemu di dalam rembuk-rembuk stunting yang sudah dilakukan oleh SKPD. Nah, ya pastinya kan ya seperti itu. Kita harus supaya sasarannya tepat, maka kita perlu data by name by address, ya kan? Di mana posisinya si yang terindikasi ini, ya kan? Supaya bisa kita intervensi ke sana, ya kan? Kita jangkau dia ke sana, kita amati, kita kawal infrastruktur, ya kan? Nah, itu. Jadi itulah upaya yang kita lakukan sampai dengan tahun ini. Baik Pak. Saya simpulkan tadi ya Pak, dari pernyataan-pernyataan Bapak sampai dengan saat ini kita sudah 80% untuk pemenuhan air bersih dan 92% untuk pemenuhan sanitasi yang layak ya Pak ya. Nah, apakah kemudian dalam waktu yang selanjutnya sampai dengan tahun 2024 ini ada kegiatan lain atau program baru yang akan dilaksanakan Pak, atau tetap melanjutkan program-program yang sudah ada dan meningkatkannya lagi Pak? Ya target kita kan kemarin itu 2024 akhir tahun itu targetnya 100% layanan air minum dan akses sanitasi. Jadi 2024 itu kita harapkan itu bisa tercapai 100%. Ya tentunya program-program yang kita sudah susun itu ya
ya dari dana program pembangunan tangki septik individual melalui pendanaannya melalui APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian kita mintakan supaya ada keterlibatan perusahaan-perusahaan di situ untuk membantu, dan melalui dana alokasi khusus, sektor sanitasi. Begitu juga air minum. Nah, air minum juga seperti itu. Jadi target kita ke depan, kita saat ini di 2023 ini sedang membangun beberapa jaringan. Kita sudah jaringan perpipaan ya. Kita sudah koneksi, kemudian kita tingkatkan kualitas sistem pengolahan air minum perdesaan, ya kan, baik itu pengelolanya ataupun infrastrukturnya melalui dana desa, mungkin ya melalui dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu, melalui dana alokasi khusus juga. Nah, jadi itu upaya-upaya kita dalam rangka mencapai akses 100% untuk sektor air minum dan sektor sanitasi di tahun 2024. Yaitu. Baik, menarik sekali Pak diskusi kita. Untuk yang terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk masyarakat Tanah Bumbu khususnya dalam rangka memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun dalam upaya percepatan penurunan stunting ini Pak. Iya, jadi harapan kita kan sudah dinas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ataupun pemerintah pusat itu sudah membangun berbagai infrastruktur. Baik itu infrastruktur yang secara khusus dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ini, ataupun dalam rangka yang lainnya ya, contohnya misalkan ya kita keluar dari konteksnya misalkan penurunan angka kemiskinan ekstrim, kan ada juga seperti trennya. Nah, jadi harapan kita kepada masyarakat ketika pemerintah sudah membangun infrastruktur melalui dinas PUPR ataupun melalui perusahaan-perusahaan melalui dana desa, ya kami harapkan supaya infrastruktur itu kita pelihara bersama-sama, karena infrastruktur itu kan bukan untuk individual, karena itu kan digunakan oleh masyarakat umum, sehingga kita berkewajiban bersama-sama kita pelihara, ya kan? Kita jaga, kita manfaatkan dengan baik, supaya bisa berkelanjutan. Itu mungkin. Nah, demikian adalah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kita terkait stunting. Sangat menarik sekali terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Demikian adalah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.